Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kembali pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan 2 minggu yang lalu itu diteruskan oleh Ustaz Faiz, ya. Dan saya dengar beliau hanya mensyarah satu hadis, masya-Allah. Dan insya-Allah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji lanjutan daripada hadis yang disampaikan oleh Al-Ustaz Faiz. Dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-269. Betul, ya? 269. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinatun تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو اعتقها بها من النار. رواه Muslim. Ada 3 hadis di situ, ya, yang hampir berdekatan semuanya. Wa an Nabi Shuraih Khuwailid 270-nya saya baca sekalian, ya. Atau mungkin saya bacakan dulu maknanya, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa kedua anak gadisnya, lalu saya memberikan makanan itu kepada mereka berupa 3 buah kurma. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu kepada kedua anaknya dan sebuah lagi diangkatnya ke mulutnya. Namun kedua anaknya itu meminta kurma yang hendak dimakannya tersebut. Lalu wanita itu tadi memotong buah kurma yang hendak dimakan itu menjadi 2 bagian dan diberikan kepada kedua anaknya. Keadaan wanita itu membuat saya takjub. Maka saya beritahukan apa yang dilakukan wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu masuk surga karena perbuatannya dan akan dibebaskan juga dari api neraka. Rawahu Muslim. Okey. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Nabi Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Hadis hasan, rawahu an-Nasa'i bi isnadin jayyid. Ya, dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, sesungguhnya saya sangat memberatkan dosa orang yang menyia-nyiakan haknya 2 orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Okey. Wa'an yang selanjutnya adalah wa'an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu maqala ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna. Jadi ada salah dalam penulisan di situ, ya, di dalam yang terjemahan di situ, yang buku yang kita pegang, bukan hal tunsiruna tetapi hal tunsaruna. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, rawahul Bukhari hakadha mursala. Fa inna Mus'ab bin Sa'ad tabi'iyun wa rawahu al-Hafidh Abu Bakar al-Barqani fi sahihihi muttasila an Mus'ab an abihi radhiyallahu an.
Jadi dikatakan bahwasanya Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ia berkata, saat merasa bahwa ia memiliki keutamaan daripada orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian semuanya memperoleh pertolongan dan rezeki melainkan dengan sebab usaha orang-orang yang lemah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam keadaan hadis mursal. Hadis mursal ini adalah hadis yang terputus antara tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat yang tidak disebutkan di situ. Ya, itu dinamakan dengan hadis mursal. Maka hadis mursal itu adalah hadis yang sebelum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan. Ya, yaitu biasanya sahabi. Oke. Makanya di dalam penjelasannya dikatakan rawahul Bukhari hakadha. Al-Imamul Bukhari meriwayatkannya seperti ini dalam keadaan mursal, sedangkan Mus'ab bin Sa'ad tabi'i adalah seorang tabi'i. Dia riwayatkan warawahu, dan hadis di atas riwayatkan juga oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqani di dalam sahihnya dalam keadaan muttasilan. Muttasilan itu artinya tersambung. Berarti dia sebutkan siapa perawi yang tidak disebutkan oleh Mus'ab bin Sa'ad di sini. Siapa itu? Ternyata dia riwayatkan dari ayahnya. Siapa ayahnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia riwayatkan dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian hadis tersebut akhirnya menjadi bersambung setelah disebutkan siapa yang terhapus dalam riwayat sebelumnya. Kemudian hadis yang terakhir adalah wa an Abi Darda Uwaimir qala radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ubghuni ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Taib, dari Abu Darda Uwaimir berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah orang-orang yang lemah sebab engkau semuanya akan ditolong dan diberikan rezeki dari kalangan orang-orang lemah tersebut. Ya, rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid, dengan isnad yang baik. Al-Albani mensahihkan hadis tersebut. Taib, ayolah wal akhwat. Hadis di atas adalah hadis yang semuanya menunjukkan berkenaan dengan tajuk yang kita bicarakan, yaitu melakukan kelemah lembutan kepada orang-orang yang lemah. Yang dimaksud dengan orang-orang lemah di sini siapa? Yatim dan anak-anak wanita dan lain sebagainya. Yang pertama tadi, hadis yang pertama yang saya bacakan adalah hadis yang hampir sama redaksinya dengan yang sebelumnya, ya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seseorang yang meminta-minta, kemudian akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepadanya kurma. Tetapi ceritanya di situ, kalau yang pertama itu berapa kurma? 1 kurma. Tetapi yang cerita kedua itu adalah 3 kurma. Biasanya dalam keadaan seperti ini, para ulama menjelaskan bahwa ini mungkin kejadiannya 1. Ya, kejadiannya 1. Cuma periwayat hadis ini biasanya menceritakan seperti apa yang dia lihat. Tetapi kalau seandainya dia hanya berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bisa berasal satu cerita ataupun 2 cerita. Ya. 2 cerita yang berbeda, yang semuanya berkenaan dengan adanya orang-orang yang meminta-minta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tidak menemukan apa-apa yang ada di dalam rumahnya, dan ini adalah merupakan hal yang luar biasa sebenarnya kalau seandainya kita mau fikirkan rumah seorang nabi, ya, rumah seorang nabi yang saya katakan beliau sebenarnya tidak miskin, ya, karena kalau seandainya kita mau mencoba untuk menghitung harta kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan 20% dari harta rampasan perang. 20% dari harta rampasan perang. Berarti kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang 1000 onta, berapa Nabi dapat? 200 ekor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an suratul Anfal. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya tidak ditemukan itu? Karena beliau adalah orang yang suka memberi. Ya, bahkan di akhir hidupnya tidak ditemukan dinar sedikit pun di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu bahwa harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Ya, harta yang kita kumpulkan itu ya halalnya dihisab, haramnya diazab. Hanya itu aja. Hanya ada 2 itu. 2 larinya harta yang kita dapatkan itu hanya 2. Kalau kita mendapatkannya dari cara yang halal, halal itu yang dihisab. Tetapi ketika kita dapatkan dari cara yang haram, haram itu diazab. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memahami itu. Dan Nabi mengajarkan kepada kita
ya, agar jangan terlalu bergantung kepada harta tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha tidak mendapatkan apa-apa sebarang makanan di dalam, kecuali satu biji kurma. Di dalam riwayat yang kedua ini 3 biji kurma. Kalau kita bertanya sekarang di dalam rumah kita berapa macam kurma yang ada? Iya kan? Berapa macam kurma yang ada? Bahkan mungkin belum sempat masuk Ramadan sudah masih belum habis juga kurma-kurma tersebut. Makanya ini ayolah akhwat, ini menjadi sebuah sebenarnya peringatan kepada kita. Ya, karena kadang kita ini mempunyai syahwat untuk membeli, tetapi belum tentu mau memakan. Ya, persis sama kalau mau buka puasa, pergi ke gelang semuanya dibeli, sampai di rumah ya akhirnya mubazir. Ini yang perlu untuk kita sama-sama fikirkan, ya, fikirkan bersama. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini juga ada keutamaan mempunyai anak wanita. Ya, kalau saya katakan ada keutamaan untuk mempunyai anak wanita. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan karena keadaan seperti itu tadi ceritanya, ketika dia akhirnya diberikan 3 biji kurma, kemudian 2 biji kurma itu diberikan kepada 2 anak wanitanya, kemudian setelah itu ketika dia mau makan satu kurma itu, kemudian dia lihat anaknya masih ingin, akhirnya dia tidak jadi makan, dia berikan kepada 2 anak wanita tersebut. Ya, ini yang akhirnya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sesungguhnya apa yang diperbuat itu menjadikannya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Atau di dalam riwayat yang lainnya dikatakan dia dibebaskan oleh Allah dari azab neraka. Subhanallah. Ini adalah hal yang luar biasa. Maka di sini ada ulama yang mengatakan bahwasanya mempunyai 2 anak wanita itu adalah merupakan sebuah keutamaan sebenarnya. Merupakan sebuah keutamaan. Dan perlu kita ingat, wanita di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang-orang yang biasanya dipinggirkan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang biasanya tidak dianggap dalam kehidupan. Biasanya tidak dianggap. Bahkan kalau seandainya terjadi pembagian warisan, mereka tidak dapat apa-apa sebenarnya. Mereka kerjanya betul-betul hanya untuk, ya, betul-betul dijadikan sama dengan hamba sahaya. Kemudian diangkat derajatnya oleh Islam. Diangkat derajatnya oleh Islam ke tempatnya yang terbaik. Ke tempatnya yang terbaik. Dan salah satu daripada keutamaan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang menjaga anaknya, wanitanya ini, memberikan pendidikan kepadanya dengan pendidikan yang baik, yang akhirnya dia berbakti kepadanya, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Mohon maaf, wanita dengan laki-laki itu tidak pernah sama. Jadi walaupun kita mencoba untuk mengatakan kita harus samakan antara laki-laki dengan wanita, derajatnya harus disamakan, tidak akan pernah bisa sama. Kenapa tidak akan pernah bisa sama? Penciptanya sendiri yang mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Wanita itu tidak akan pernah sama dengan laki-laki. Kalaupun seandainya kita berusaha untuk menyamakan, tidak akan pernah sama. Dan saya kira kalau seandainya di barat sekalipun, ya, di negara barat sekalipun yang senantiasa menyatakan bahwasanya kesetaraan gender itu kan, saya yakin kalau seandainya toilet dipakai bersama mereka juga tidak mau. Kira-kira wanita mau kalau toilet bersama? Saya kira tidak juga kan? Karena memang secara fitrah manusia itu berbeda. Secara fitrah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya mohon maaf, wanita itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naqisatu aqlin wa din. Naqisatu aqlin wa din, orang yang tidak sempurna secara akal, tidak sempurna secara agama. Kenapa tidak sempurna secara agama? Karena wanita itu setiap bulannya dia mengalami satu fase yang mana di dalam fase tersebut dia dilarang untuk beribadah. Makanya naqisatu din, bukan berarti kalau begitu wanita tidak bisa menjadi seorang ahli agama. Tidak, bukan begitu maksud daripada hadis tersebut. Yang dimaksud dengan naqisatu din ini tidak sempurna agamanya karena memang wanita itu mengalami satu masa di mana dia tidak diperbolehkan untuk sholat. Kalau seandainya waktu puasa diperbolehkan puasa, tidak
Tidak boleh juga. Ya. Mereka boleh membaca Al-Quran. Ya. Walaupun terjadi perdebatan di kalangan para ulama apakah dia boleh memegang Al-Quran atau tidak kan? Ya. Walaupun kita mungkin berpendapat bahwasanya tidak mengapa dia pegang Al-Quran, tapi perbedaan itu ada, wujud sampai sekarang. Dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ketika di dalam keadaan seperti itu, walaupun itu juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ketika mereka pergi umroh, mereka tidak boleh tawaf. Inilah yang menjadikan dikatakan oleh Nabi naqisatu din di sini. Jadi jangan disalahpahami dalam hal ini. Naqisatu din. Dan dikatakan naqisatu aqlin. Cara berpikir laki-laki dengan cara berpikir wanita beda. Allah menciptakan wanita itu lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Anda harus terima itu. Ya, kita harus terima itu. Wanita berbicara di dalam satu hari itu beribu kata dibandingkan laki-laki. Ya. Tetapi wanita mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan, banyak pekerjaan dalam satu waktu. Coba kita lihat, wanita itu hebatnya di sini. Dia bisa melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Wanita itu bisa mencuci piring, sambil memasak, sambil gendong anak, sambil menyapu. Bisa dia lakukan. Coba laki-laki. Disuruh pergi beli di pasar saja, kalau tidak ditulis banyak lupanya kan? Karena memang cara berpikirnya begitu. Ya. Cara berpikir laki-laki dengan wanita memang Allah menciptakannya berbeda. Tidak bisa disamakan. Ya. Makanya kadang-kadang saya katakan kepada pengantin-pengantin baru, saya disuruh untuk memberikan khutbah nikah itu, saya mengatakan, menikah itu bukan menyatukan dua kepala, tetapi tetap menghormati perbedaan dua kepala. Menghormati perbedaan dua kepala, karena tidak mungkin sama. Seorang laki-laki tumbuh dan berkembang dari sebuah keluarga, mulai dari kecil dengan keluarga tersebut, cara mendidiknya lain, kemudian dengan laki-laki yang juga berbeda, kemudian setelah itu dipertemukan ketika dia sudah besar. Banyak sekali perbedaan yang terjadi. Maka disinilah akhirnya, ada satu keutamaan bagi orang-orang yang mempunyai anak wanita. Maka berterima kasihlah bagi orang-orang yang bersyukurlah bagi orang-orang yang mempunyai anak wanita. Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi orang-orang ahli surga melalui mereka. Oke? Thayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di dalam hadis ini juga itu dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang dhaif, orang-orang lemah dari kalangan anak-anak yatim, kalangan orang-orang dhaif ini adalah merupakan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kejayaan, kemenangan, dan sebab kenapa kita mendapatkan yang namanya rezeki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka walaupun mungkin dia dalam keadaan miskin, tetapi ketika dia berdoa, bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Diterima doa tersebut dari orang-orang dhaif tersebut. Karena mereka berdoa itu penuh dengan keikhlasan. Kadang-kadang doa mereka itu tidak ada yang namanya tidak ada orientasi duniawi ketika mereka berdoa. Mereka itu ikhlas betul berdoa, semata-mata karena menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan doanya orang-orang kaya. Biasanya doanya orang-orang kaya tambah harta. Biasanya seperti itu. Ya Allah, saya mau pergi jalan-jalan ke Eropa. Ya Allah, wujud seperti itu. Tapi kalau orang miskin itu doanya simpel. Ya Allah, saya inginkan surga Firdaus. Ikhlas dari hati mereka. Makanya di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya itulah yang menjadi penyebab kalian mendapatkan yang namanya kemenangan. Itulah yang menjadi penyebab kalian mendapatkan yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, kenapa dikatakan bahwa itu yang menjadi penyebab kalian mendapatkan rezeki? Karena kalau seandainya kalian mempunyai kesadaran untuk berinfak kepada mereka, Allah akan membalas infak Anda itu jauh lebih banyak dari apa yang Anda berikan. Berarti kan itu sebab kenapa Anda mendapatkan rezeki. Jadi ini cara memahaminya seperti itu. Kenapa kok dikatakan bahwasanya melalui orang-orang lemah, dhaif ini kita mendapatkan rezeki? Karena kalau seandainya Anda mengeluarkan infak untuk mereka, Anda berikan untuk mereka, satu, Allah janjikan akan dibalas 700. Bukankah itu sebagai penyebab mendapatkan rezeki? Ya. Bahkan mohon maaf saya katakan, ada orang-orang yang tidak percaya
tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Tetapi dia percaya bahwa orang yang memberikan di dunia ini akan dibalas. Ada tidak seperti itu? Ada. Apatah lagi kita yang memang yakin dan percaya akan adanya kehidupan akhirat, di mana segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas di akhirat. Kenapa kita tidak percaya dengan ini? Makanya di dalam hadis ini dikatakan, innama turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu akan mendapatkan rezeki dari orang-orang dhaif di antara kalian. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yahlifu. Ya, fahuwa yukhlifu. Mohon maaf, bukan yahlifu. Yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, walaupun itu sedikit, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kata-kata yukhlifuhu itu ya artinya adalah pengganti. Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang Anda berikan. Dan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Perumpamaan orang-orang yang memberi infak itu kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Itu juga dijelaskan, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, Allah akan membayarnya dengan bayaran yang berlipat ganda. Itu jelas. Allah tidak pernah ingkar janji. Wallahu taala a'lam. Baik, ayolah wal akhwat, kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang baru ini adalah bab al-wasiyatu bin nisa. Bab berwasiat kepada wanita. Ya. Apa yang dimaksud dengan wasiat kepada wanita di sini? Maksud daripada wasiat di sini adalah berwasiat untuk berlemah lembut kepada wanita. Dan berwasiat untuk menjaganya dan menggaulinya dengan baik. Bertakwa kepada Allah dengan wanita. Ya. Karena saya katakan tadi, karena mereka adalah orang-orang yang lemah akalnya, lemah agamanya, perlu bimbingan, perlu orang yang menyempurnakannya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu qawwamun, pemimpin, penyempurna terhadap wanita, karena Allah memberikan karunia yang lebih banyak kepada laki-laki dibandingkan kepada wanita. Tetapi di dalam masalah beribadah sama, ya. Ini kemampuan dalam memimpin, kemampuan untuk menjadi mengatur, itu biasanya diberikan kepada laki-laki. Taib. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullah ataupun penulis kitab ini, penyusun buku ini, Al-Imam An-Nawawi itu membawakan berapa ini? 2 ayat yang semuanya berasal di dalam surah An-Nisa. 2 ayat yang semuanya berasal di dalam surah An-Nisa. Yang pertama adalah qala Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf. Ya, kalau ditafsirkan di sini secara patut, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat inginkan itu. Fala tamilu kullal mail, dan janganlah berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan fatadaruha kal muallaqah, biarkan yang lain terkatung-katung, tergantung. Wa in tuslihu, dan apabila kalian mengadakan perbaikan, wa tattaqu, dan memelihara diri dari kecurangan, fa innallaha kana ghafurar rahima, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 129. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Yang pertama sekali dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita itu dengan cara yang patut. Apa yang dimaksud dengan muasyarah di sini? Muasyarah di sini di dalam bahasa Arab artinya adalah al-musahabah wal muamalah. Menemani dan bergaul dengan wanita itu, ya. Maka hendaklah seorang laki-laki menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan yang ma'ruf?
Yang ma'ruf di sini adalah sesuatu yang dikatakan baik oleh syariat. Jadi ukuran ma'ruf, ya, ukurannya ma'ruf. Kalau seandainya sekarang ada orang yang berkata, oke, yang baik itu yang bagaimana sih? Yang baik itu adalah segala yang dikatakan baik oleh agama, syariat. Walaupun yang lainnya mengatakan tidak baik, tetapi kalau agama yang mengatakan baik, itu baik. Oke? Maka itu adalah ukurannya. Ukurannya adalah apa yang dikatakan baik oleh syariat, maka itu adalah baik. Ya. Kalau seandainya syariat mengatakan itu tidak baik, maka itu tidak baik. Walaupun manusia mengatakan itu baik. Itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan cara-cara yang baik. Taib. Salah satu yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan sifat dan sikap berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maka di sini kepada orang-orang yang mempunyai istri lebih daripada satu atau mempunyai niat untuk mempunyai istri lebih daripada satu, hati-hati. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Tetapi adil di sini ayolah wal akhwat ada dua. Ada adil secara zahir, ada adil secara batin. Adil secara zahir, disinilah yang dituntut oleh syariat untuk kita menyamaratakan. Ya, walaupun adil tidak selalunya berarti sama. Ya, adil tidak selalunya berarti sama. Tetapi adil itu adalah memenuhi sesuai dengan apa yang dia perlukan. Sesuai dengan apa yang dia perlukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan adil. Ya, pernah saya berikan contoh kan, kalau kita mempunyai dua orang istri, yang satunya suka nasi ayam, yang satunya suka nasi telur. Ya kan? Kalau seandainya dibelikan dua-duanya nasi ayam, yang nasi telur tidak mau makan. Kalau semuanya dibelikan nasi telur, yang mau nasi ayam tidak mau makan nasi telur. Maka yang adilnya bagaimana? Berikan yang suka nasi ayam, walaupun harganya mungkin $5. Berikan yang suka nasi telur, walaupun mungkin harganya baru $2. Itu adil. Di dalam masalah yang zahir ini, kita dituntut untuk berlaku adil. Di dalam masalah yang zahir, kita dituntut untuk berlaku adil. Contohnya apa? Pembagian malam. Ya, pembagian malam. Kalau seandainya di sini 1 malam, di tempat yang lainnya juga 1 malam. Ya. Jangan sampai di sini 2 malam, di sini 1 malam atau setengah malam. Jangan. Tengah malam dia keluar. Itu tidak adil. Berarti kalau di sini 1 malam, yang lainnya 1 malam. Itu yang dituntut oleh syariat. Belikan tempat tinggal. Kalau seandainya di sini dibelikan tempat tinggal, dibelikan juga tempat tinggal di sini. Ya, sunglasses misalnya, yang satunya dibelikan yang Ray-Ban, yang satunya dibelikan pinggir jalan. Itu tidak adil. Ya kan? Adil dalam masalah seperti ini yang dituntut oleh syariat. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, dikatakan dalam ayat ini, kalian tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil walaupun kalian sudah berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil. Adil yang bagaimana? Adil dalam masalah hati. Adil dalam masalah hati maksudnya apa? Ketika Anda mempunyai 3 orang istri, pasti dalam hati ada satu yang dilebihkan dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana anak. Ya, sebagaimana anak kita itu, kalau kita mempunyai 5 orang anak, ada satu pasti yang lebih dekat dengan kita dibandingkan yang lainnya. Kalau seperti itu, ini adalah masalah hati, itu bukan milik kita. Hati milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hal ini Allah menyatakan kalian tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil dalam masalah ini. Tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil di dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena pasti ada yang lebih dibandingkan yang lainnya. Tetapi di dalam masalah zahir ya, yang nampak ini Anda perlu untuk berlaku adil. Maka di dalam ayat ini dikatakan, kalau seandainya kalian tidak mampu untuk berlaku adil di antara istri-istri kalian, falat di dalam ayatnya dikatakan apa? Fala tamilu kullal mail, ya. Maka janganlah condong terlalu nampak condongnya. Bagaimana condongnya itu? 1 bulan di sini, 1 hari di sini. 1 bulan di sini, 1 hari di sini. Nah, ini makanya dikatakan fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqa. Jangan kamu terlalu condong, begitu nampak condongnya sehingga istri yang lainnya ini seolah-olah mu'allaqah. Mu'allaqah itu tergantung.
ini masih istri kah atau bukan istri lagi? Dikatakan istri hanya 1 kali sebulan datang, dikatakan bukan istri belum ditalak. Nah, ini bahaya. Inilah yang dinamakan dengan al-mu'allaqah. Harus adil di dalam masalah itu. Okey? Fatadharuha kal mu'allaqah. Maka ya ikhwah wal akhwat, kedua ayat ini adalah merupakan dalil hendaknya kita berlaku adil kepada wanita-wanita. Berlaku adil, berbuat baik kepada mereka, menggauli mereka dengan pergaulan yang baik, ya. Dan seseorang tidak akan mungkin mampu memenuhi haknya secara sempurna, ya. Tetapi hendaklah dia berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Ya, saya katakan tadi, berbuat adil dalam masalah hati tidak akan pernah mampu, tetapi berusaha paling tidak jangan sampai terlalu jauh, ya, perbezaannya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita ambil hadis, dan itu ayolah wal akhwat, saya sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketika beliau dalam keadaan sakit, ya kan? Sakit menjelang wafatnya itu, Nabi kan senantiasa berkata, aina anal yaum, aina anal yaum. Di rumah siapa lagi saya malam ini? Di rumah siapa lagi saya malam ini? Kemudian akhirnya istri-istrinya tahu, oh, Nabi ini sukanya di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka istri-istrinya akhirnya merelakan, okelah, tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah. Begitu juga dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin, Saudah binti Zam'ah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau sudah tua. Sehingga ada ketakutan, ini jangan sampai Nabi ceraikan saya ini karena saya sudah jauh tua sekali dibandingkan yang lainnya. Maka akhirnya Saudah binti Zam'ah memberikan malamnya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah hati kadang kita tidak mampu untuk mengontrol, karena yang namanya cinta dan kasih sayang itu tempatnya di hati, dan hati milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil hadis yang pertama. Hadis yang pertama di sini adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waj asy-syai'i ma fi ad-dila' a'lah fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi as-sahihain al-mar'atu kad-dil'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta fa fiha iwaj. Wa fi riwayatin li Muslim innal mar'ata khuliqat min dil' wa lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha, ya, wa kasruha talaquha. Qauluhu iwaj huwa bi fathil ain wal waw. Tayyib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihatilah para wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Oleh karena itu, jika engkau mencoba untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok selamanya. Karena itu berwasiatlah tentang kebaikan pada wanita. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat kedua kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu seperti tulang rusuk. Jika engkau meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau bersenang-senang dengannya, engkau pun akan bersenang-senang dengannya. Sedangkan pada wanita itu tentu ada kebengkokannya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang tidak akan pernah bisa lurus untukmu di atas jalan apapun. Maka jika engkau bersenang-senang dengannya, engkau akan bersenang-senang dengannya dengan kebengkokan itu. Sedangkan pada wanita itu terdapat kebengkokan. Namun jika engkau luruskan ia, maka engkau akan mematahkannya. Sedangkan mematahkannya berarti ialah menceraikannya. Taib. Di sini Al-Muallif rahimahullah menyebutkan satu hadis yang berasal daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah.
yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu an dalam masalah menggauli wanita ataupun bergaul dengan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan istausu bin nisa'i khaira. Apa artinya istausu bin nisa'i khaira di sini? Artinya adalah terimalah wasiat yang saya wasiatkan kepada kalian. Apa wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Yaitu berbuat baik dengan wanita. Kenapa harus berbuat baik dengan wanita? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, wanita itu adalah makhluk Allah yang lemah di dalam masalah akal, lemah di dalam masalah agama, dan terkadang berpikir pun berbeda. Ya, karena kenapa? Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, dari tulang rusuk yang bengkok. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah kita, datuk kita Adam alaihi salatu wassalam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam dari mana? Tanah, turab. Dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia ini beranak pinak, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuknya teman hidup. Itulah Hawa. Ya. Hawa yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau seandainya engkau menikmatinya, bersenang-senang dengan wanita itu, maka engkau bersenang-senang dengan kebengkokannya. Tetapi kalau engkau mencoba untuk meluruskannya, maka itu adalah tanda bahwa engkau akan menceraikannya. Tayyib. Ini adalah merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menggauli yang namanya wanita. Masuk dalam hal ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, siapa? Istri kita. Termasuk di dalam hal ini adalah siapa? Anak wanita kita. Ya. Maka di dalam ayat yang lainnya dikatakan khudhil afwa. Sering berikan maaf. Ya. Sering berikan maaf. Karena pada dasarnya wanita itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebengkokan itu. Maka sering-seringlah kita memberikan maaf. Ya. Dan tidak mungkin ada seorang wanita yang kita temui tanpa ada yang namanya aib dan cacat. Pasti ada. Tidak mungkin ada wanita yang sempurna 100%, tidak pernah salah, tidak mungkin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau seandainya engkau menikahi seorang wanita dan kamu menyukai ada satu akhlak yang kamu sukai dari dia, mungkin saja kamu tidak menyukai akhlaknya yang lain. Oke? Maka kalau seandainya engkau tidak menyukai yang lain, paling tidak masih ada sifat lain yang kamu sukai. Oke? Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Al-Qur'an dikatakan fa in karihtumuhunna, kalau seandainya kalian membencinya, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikannya dari wanita tersebut ada kebaikan yang lebih banyak. Tetapi memang di dalam sebuah perhubungan antara laki-laki dengan wanita, Islam itu sudah mengaturnya sedemikian rupa, sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Karena itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam perhubungan antara laki-laki dengan wanita itu, Islam juga tidak mewajibkan ketika sudah terjadi yang namanya pernikahan, maka laki-laki tersebut tidak boleh berpisah, tidak. Islam juga memberikan yang namanya jalan. Kalau seandainya ada permasalahan yang memang tidak bisa lagi untuk diselesaikan dan tidak bisa didapatkan jalan keluarnya, maka Islam memberikan yang namanya jalan keluar. Apa itu? Talak. Perpisahan. Talak. Dan talak itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah sampaikan kan, bahwasanya ianya berjumlah 3. Kalau seandainya yang pertama terjadi talak. Tapi memang banyak sekali orang yang mensalahpahami yang namanya talak ini. Seolah-olah talak itu langsung berakhir segalanya. Sehingga padahal di dalam Islam itu ketika seorang suami mengucapkan saya ceraikan kamu, itu yang namanya istri. Kalau talak pertama tidak boleh keluar rumah. Belum boleh dia keluar rumah. Dia masih harus berada di dalam rumah.
Ya, karena kenapa? Makanya ada yang dinamakan dengan masa iddah. Masa iddah itu adalah masa penantian. Kalau seandainya misalnya dia sudah ucapkan pagi harinya, saya ceraikan kamu. Mungkin malam harinya dia tidur sendiri masih oke. Malam kedua, ini kok sendiri terus ini sampai 3 bulan ini. Tiba-tiba mempunyai keinginan untuk kembali, maka dia boleh kembali. Maka selesai kan? Kemudian dia ucapkan begitulah sebenarnya Islam. Islam sudah mengaturnya sedemikian rupa. Hanya saja kita kadang-kadang menjadikannya terlalu karena tidak sesuai dengan syariat, maka seolah-olah cerai ketika diucapkan saya ceraikan kamu langsung selesai semuanya. Padahal di dalam Islam ada yang dinamakan dengan masa iddah. Wanita juga masih mempunyai hal-hal yang perlu untuk dia jaga di masa iddahnya itu. Wallahu taala a'lam. Baik, kita ambil hadis yang selanjutnya. Ya. Hadis yang selanjutnya ini adalah wa an Abdullah bin Zam'ah. Wa an Abdullah bin Zam'ah. Tapi sebelumnya ya ikhwah, saya ingin sedikit memberikan koreksi ya. Itu di dalam bab Al-Wasiyah bin Nisa, muka surat 187, itu ayat yang di atas itu ya. 187 wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ada huruf zai 4 kan? Nah, itu tolong dihapuskan itu. 3 ya. Itu tolong dihapuskan karena ini bukan apanya, itu bagian daripada ayat Al-Qur'an. Jangan sampai dianggap itu bagian daripada ayat Al-Qur'an. Ini salah cetak ini mungkin. Itu 3, zainya itu 3 kan? Baik, kita lanjutkan. Hadis 274 wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa dzakara an-naqata walladhi aqraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzin ba'atha ashqaha in ba'atha lahu rajulun azizun 'arimun mani'un fi rahtihi thumma dzakara an-nisaa fawa'aza fihinna فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه والعارم بالعين بالمهملة والراء وهو الشرير al-mufsid wa qawluhu in ba'atha aw qama bi sur'atin. Taib, dari Abdullah bin Zam'ah bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menyebutkan perihal unta serta orang yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit dengan cepat untuk melakukan kejahatan membunuh unta itu. Orang yang tercelaka di kalangan mereka kaum Tsamud. Untuk itu bangkitlah dengan cepat seorang laki-laki yang gagah, jahat perangainya dan arogan, memiliki kekuasaan di kalangan kelompoknya. Kemudian beliau menyebutkan perihal kaum wanita, lalu memberikan nasihat dalam permasalahan wanita itu. Kemudian bersabda, salah seorang di antara kalian ada yang sengaja memarahi istrinya, bahkan memukulnya, bagaikan memukul hamba sahayanya. Lalu pada malam harinya mungkin ia bersetubuh dengannya. Kemudian beliau menasihati para sahabat, karena mereka tertawa sebab di antara mereka ada yang buang angin, kentut. Lalu beliau lantas berkata, mengapa salah seorang di antara kamu menertawakan sesuatu yang ia sendiri juga melakukannya? Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam hadis ini al-muallif rahimahullah membawakan riwayat dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berkhutbah di atas ontanya. Baik, khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 2 macam. Ada khutbah yang dinamakan dengan khutbah ratibah. Khutbah ratibah ini adalah khutbah dikarenakan adanya perayaan-perayaan khusus dalam Islam. Contoh hari Jumat, ya, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, atau kalau seandainya misalnya ada
salatul istisqa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Atau misalnya kalau seandainya ada salat al-kusuf wal khusuf, ya gerhana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Inilah yang dinamakan dengan khutbah ratibah. Oke. Sedangkan al-khutbah al-'aridah adalah khutbah yang spontan. Ya. Maksudnya apa? Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah karena adanya sesuatu. Contohnya tadi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdiri, berkhutbah dan memberikan nasihat, menjelaskan keadaan permasalahan-permasalahan agama kepada sahabat-sahabatnya. Khutbah al-'aridah ini yang secara spontan ini, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di mimbar. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdiri begitu saja. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas ontanya, kendaraannya. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil sandar-sandar begitu, ya. Ini berkenaan dengan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan yang namanya pembelajaran, Nabi itu tidak mau terlalu senantiasa formal gitu, ya. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan dengan santai. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada hari itu berkhutbah, didengarkan oleh Abdullah ibn Zam'ah, ya. Dan di antara khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang di antara kalian laki-laki yang memarahi istrinya atau bahkan sebat ya namanya, melakukan sebat terhadap istrinya seperti dia menyebat hamba sahayanya. Kemudian pada malam harinya dia malah menyetubuhinya ataupun menggaulinya. Maka wal akhwat, di sini dikatakan ketika dia sebat istrinya itu seolah-olah antara dia dengan istrinya tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa. Karena yang dia sebat seolah-olah adalah siapa? Hamba sahayanya. Ya. Dia jadikan istrinya itu seolah-olah hamba sahaya. Dia pukul dengan pukulan yang begitu keras. Tetapi pada malam harinya dia malah melakukan hubungan suami istri. Maka ini adalah sesuatu yang tidak layak. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tidak patut untuk dilakukan. Kenapa? Karena hubungan antara suami dengan istri adalah hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang. Hubungan yang didasarkan atas kasih sayang, cinta, dan jauh dari kata-kata sadis dan kasar. Itu hubungan antara suami istri. Dan adalah sesuatu yang tidak patut. Pagi hari dia cambuk istrinya dengan cambukan yang begitu kejam. Malam harinya dia melakukan hubungan suami istri yang mana itu adalah bentuk daripada rasa cinta dan kasih sayangnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa itu tidak patut. Ini bertentangan. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik, tidak patut dilakukan oleh seorang, apalagi orang yang beriman. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada seorang suami seperti itu, perlu diperiksakan di mental hospital itu. Ya. Kalau ada yang seperti itu, karena memang tidak layak. Bagaimana mungkin dia memukul istrinya dengan pukulan bagaikan dia memukul hamba sahayanya, malamnya dia melakukan hubungan suami istri yang mana itu adalah merupakan bagian daripada rasa cinta dan kasih sayangnya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara masalah perihal orang yang ketawa karena mendengar orang lain kentut. Nah, ini ternyata diatur juga di dalam Islam. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Ya. Bahwasanya Islam mengatur kehidupan manusia begitu detail sampai masalah kentut pun diatur dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi orang-orang yang ketawa karena mendengar orang lain kentut. Kenapa katanya? Kalian tertawa padahal kalian juga kentut. Ya, semua orang kan seperti itu. Dan bahkan kalau menahan kentut sampai tidak keluar, banyak orang yang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk kentut. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka nasihat. Kata Nabi, "Lima yadahaku ahadukum bima yafal." Kenapa kalian itu tertawa padahal kalian juga melakukan itu? Bukankah kalian juga kentut sebagaimana saudara kalian kentut? Kalau seandainya kalian seperti itu, kenapa kalian tertawakan?
biasanya orang yang tertawa kalau seandainya sesuatu yang dia tertawakan itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi, ya kan? Tetapi ini kan dia sendiri rasakan juga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai hal tersebut, ya. Dan ayolah wal akhwat. Tapi memang itu biasanya terkadang sesuai kembali juga kepada uruf ataupun kebiasaan satu masyarakat. Ada orang dalam satu masyarakat itu, orang kentut itu dianggap biasa. Tapi ada orang yang biasanya kentut itu menunjukkan malu yang luar biasa. Ini adalah hal yang biasanya kembali kepada kebiasaan masyarakat. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, Nabi seolah-olah memberikan isyarat bahwasanya tidak patut seseorang mengaibkan orang lain dengan sesuatu yang mana dia sendiri akan melakukannya. Mengaibkan orang lain yang mana dia sendiri melakukannya. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang memang semua orang lakukan. Semua orang lakukan. Maka kalau seandainya semua orang lakukan, maka ini tidak perlu untuk dijadikan sebagai lelucon. Ya. Kalau tidak salah, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika dia mengajar, ya dia mengajar di sekolah Belanda, dan dikarenakan dia sendiri yang muslim waktu itu, dia masuk di sekolah Belanda, ada yang kentut, semuanya ketawa. Tapi akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mencoba untuk menceritakan ya tentang bagaimana kalau seandainya seseorang tidak kentut, maka otomatis dia akan jauh lebih tersiksa. Ya, jadi memang hal seperti ini terkadang kita tidak bisa kontrol dan biasanya terkeluar, makanya tidak perlu untuk diaibkan saudara-saudara kita yang melakukan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang terakhir yang insya Allah akan kita ambil pada malam hari ini adalah hadis yang ke-275. 275 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi ada ya? Di mana itu? Oh, tawadda'u min luhumil ibil. Ya, tawadda'u min luhumil ibil. Dan berwudulah kalian karena makan daging onta. Okey. Baik, ayolah wal akhwat. Berkenaan dengan permasalahan berwudu setelah makan daging onta, yang kita pahami ya, bahwasanya berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, orang yang makan daging onta maka dia adalah orang yang terbatalkan wudunya kalau seandainya dia dalam keadaan berwudu. Ya. Maka ya ikhwah, walaupun ini menjadi permasalahan di kalangan para ulama, saya katakan ini menjadi permasalahan di kalangan para ulama, karena ada ulama yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan batal. Bahkan ketika kami mengambil hadis ini di tahun pertama kuliatul hadis di Madinah, itu sempat saya mempertanyakan juga berkenaan dengan hadis ini. Apa penyebab seseorang itu perlu berwudu kalau seandainya dia makan daging onta? Padahal kalau dia makan daging kambing tidak. Ya. Syekh waktu itu hanya menjawab bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Dan kita ada yang kita tahu apa hikmahnya dan ada yang kita tidak tahu hikmahnya. Ketika kita belum mengetahui apa hikmahnya, maka kita di dalam hal seperti itu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan yang makan daging unta perlu untuk berwudu, dan ini juga yang mempunyai hubungan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan melaksanakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melaksanakan sholat di kandang onta, tetapi memperbolehkan sholat di kandang kambing. Padahal kalau seandainya kita lihat, apa kira-kira perbedaan di antara keduanya? Oke? Apa perbedaan di antara keduanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan yang namanya pengecualian berkenaan dengan daging
ontah tersebut. Oke, daging ontah tersebut. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk berwudu dikarenakan makan daging onta. Sebenarnya dia mempunyai asbabul wurud, kata para ulama sebagian yang mengatakan tidak wajibnya berwudu walaupun makan daging onta. Apa asbabul wurudnya? Pernah satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam satu walimah. Oke. Dan pada saat itu di walimah itu dihidangkan yang namanya daging onta. Kemudian salah seorang daripada yang hadir pada saat itu buang angin, ya, kentut. Tetapi tidak ada yang mau mengaku siapa yang kentut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatakan, man akala lahma ibilin falyatawadda. Barang siapa yang makan daging onta semuanya pergi wudu, maka semuanya pergi wudu. Dan akhirnya ulama ada yang menjadikan itu sebagai penyebab orang-orang berwudu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya akhwat, banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini, bahkan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil, la aslalahu, ya, tidak ada asalnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berwudu dari makan daging onta tersebut karena pasti ada hikmah. Kita tahu ataupun tidak tahu hikmah tersebut. Wallahu taala alam. Salah satu yang disampaikan oleh dosen pada waktu itu adalah fa'inna, dia mengatakan begini, fa'inna lil ibli syahwa syaitaniyah. Karena sesungguhnya di dalam onta itu ada syahwat syaitaniyah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melaksanakan sholat di kandangnya. Itu yang disampaikan oleh pensyarah pada saat saya masih ingat berkenaan dengan masalah tawaddu min luhumil ibil ini. Berwudulah kalian daripada makan daging onta. Ya. Sahih. Wallahu taala alam. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, ini soalnya ada acara sepertinya di samping ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.